Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah senantiasa bersabar. Kesabaran yang Allah miliki yang menjadikan Allah memiliki sifat Ghaffar, Allah memiliki sifat Ghafur. Apa bedanya sifat Ghaffara dan Allah memiliki sifat Ghafur? Sifat Ghaffar itu adalah seberapapun kita sering melakukan kemaksiatan, seberapapun sering kita melakukan kemaksiatan, maka sesungguhnya Allah lebih banyak ampunannya daripada orang yang terus mengulang-ulang kemaksiatan. Itu sifat Ghaffarnya Allah. Sifat Ghafurnya Allah, seberapa kesalahan, sebesar apapun kesalahan kamu, maka sesungguhnya ampunan Allah lebih besar daripada kesalahan dan dosa yang kamu kerjakan. Itu sifat Ghafurnya Allah. Sifat Ghafarnya Allah, sifat Ghafurnya Allah, sifat Tawwabnya Allah ketika Allah menerima taubat, itu merupakan bagian dari konsekuensi sifat sabarnya Allah. Kalau Allah tidak sabar, Allah tidak akan memiliki sifat Ghafur, Allah tidak memiliki sifat Ghaffar, Allah tidak akan memiliki sifat Tawwab pada kehidupan manusia. Selamat datang di channel Tauhid Istiqomah. Semoga video ini bisa membawa berkah untuk kita semua. Amin. Bapak dan Ibu, seluruh penuntut ilmu yang hadir pada kesempatan hari ini, sholihin dan sholihat yang telah berkumpul pada penghujung hari Kamis. Hari di mana Allah memberikan perintah kepada setiap malaikat untuk memberikan laporan terhadap apa yang telah kita perbuat untuk dilaporkan dan dihadapkan amalan kita selama sepekan kepada Allah. Malaikat Raqib dan Malaikat Atid pada dasarnya setiap hari Kamis melaporkan amal kita kepada Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang dilaporkan amal kita pada penghujung hari Kamis, dilaporkan berbagai macam amal ketaatan yang telah kita lakukan. Semoga setiap ketaatan, setiap kebaikan yang kita lakukan memberatkan mizan kebaikan kita. Tentunya kita berdoa, semoga amal kita diterima oleh Allah. Menjadikan kita beramal itu mudah, terkadang. Tapi menjadikan amal kita dapat diterima oleh Allah itulah perkara yang paling sulit dan itulah perkara yang paling berat. Inilah yang menjadikan kita berdoa, semoga Allah senantiasa menjadikan malaikat-malaikat mencatat setiap amal kebaikan kita, memperberat mizan kebaikan kita dan menjadikan amal kita diterima. Supaya kita nanti memiliki masa untuk panen terhadap setiap ketaatan yang telah kita berikan pada kehidupan di dunia. Alhamdulillah tentunya kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas setiap nikmat yang Allah berikan di dalam kehidupan kita. Sesungguhnya syukur itu cara kita mencintai kehidupan kita. Syukur itu menyehatkan hati dan jiwa kita. Karena sesungguhnya syukur itu melapangkan kehidupan kita. Kita tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan, tidak akan pernah mendapatkan ketenangan dan kelapangan sampai kita memberikan syukur kita. Bahwasanya tidak perlu bagi kita merasa ada yang salah dalam setiap pemberian yang Allah berikan kepada kita. Dan tidak perlu bagi kita merasa benci terhadap pemberian yang Allah berikan kepada orang lain dari orang yang kita kenal. Karena memang Allah tidak pernah salah ketika membagi sesuatu pada kehidupan manusia. Ada yang diberikan lebih dan itu adalah ujian. Ada yang diberikan sedikit itu pun adalah ujian. Dan kita tidak ada sikap terbaik menghadapi berbagai macam kenikmatan yang Allah berikan begitu beragam dan berbeda-beda pada kehidupan manusia, diri-diri kita dan di orang sekitar kita, kecuali kita hadapi dengan sikap syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita menjadi hamba yang bersyukur, dan menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah setidaknya ada 3 perkara yang harus kita berikan. 1, kita yakin bahwasanya pemberian Allah itu adalah pemberian yang terbaik. Dan itu sudah melalui perhitungan yang terbaik dan teristimewa. Tidak ada yang salah dalam setiap pemberian yang Allah berikan kepada kita dan kepada orang di sekitar kita. Yang kedua, jangan terlalu banyak melihat kehidupan orang lain dan jangan terlalu membandingkan kehidupan orang lain. Mari kita kurang-kurangi membaca status WhatsApp dan status kehidupan orang lain. Kita khawatir bahwasanya semakin kita membaca tentang statusnya orang lain, apa yang mereka sedang rasakan, apa yang mereka sedang hadapi, dan apa yang sedang mereka lakukan, itu bisa menjadikan nilai syukur di dalam hati kita itu rontok, menjadikan nilai syukur pada jiwa kita meranggas dan akhirnya berguguran ketika kita terlalu banyak menginput pamanan, terlalu banyak menginput sesuatu yang sebenarnya tidak perlu banyak kita lihat. Ingatlah apa yang pernah dikatakan oleh para ulama. Kalau kamu ingin hatimu lapang, kalau kamu ingin hatimu bersih, kurang-kurangilah di dalam kamu melihat kehidupan orang lain, karena sesungguhnya terkadang setan menjadi penumpang gelap
terhadap apa yang kamu lihat dan apa yang kamu akses dari kehidupan orang lain. Yang ketiga, supaya mendidik hati kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah dengan kita melihat betapa banyaknya orang yang belum mendapatkan keberuntungan sebagaimana yang telah kita dapatkan. Bisa jadi apa yang kita dapatkan merupakan impian bagi orang ketika melihat kita dari kejauhan. Bisa jadi apa yang sedang kita sesali, apa yang sedang kita keluhkan, itu menjadi impian panjang orang-orang yang melihat kita dari kejauhan. Inilah 3 perkara supaya memudahkan kita menjadi hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah, karena kunci kehidupan bukan terletak pada kekayaan, bukan terletak kepada berapa gajimu, tetapi nilai kebahagiaan di dalam kehidupan terletak bagaimana kita mengolah setiap apapun yang kita peroleh menjadi bagian alasan untuk senantiasa bersyukur kepada Allah, karena orang beriman, mereka yang tidak pernah kehabisan alasan untuk bersyukur kepada Allah. 1, yakin rezeki Allah itu tidak pernah salah hitung. 2, jangan banyak melihat kehidupan orang lain. Yang ketiga, menyadari betul di tengah kesendirian kita bisa jadi apa yang sedang kita keluhkan adalah impian bagi orang ketika melihat kita dari kejauhan. Semoga kita menjadi hamba yang bersyukur. Kepada seluruh para penuntut ilmu salihin dan salihat yang semoga Allah cintai dan semoga kita menjadi keluarga di antara keramaian umat. Tidak ada perjalanan terbaik kecuali adalah perjalanan kita menuju kepada Allah. Kita ketika menuju kepada Allah tentunya melewati setiap kepenatan dan pastinya kita merasakan setiap kelelahan dan pastinya kita juga berhadapan dengan setiap perjuangan. Tetapi sesungguhnya ketika kita berlari menuju kepada Allah dan kita terus membuat aktivitas supaya kita dapat dicintai oleh Allah, maka itu merupakan perkara yang akan membuahkan kepada kita keselamatan pada kehidupan di akhirat. Kalau kita senantiasa menuju kepada makhluk, maka sesungguhnya semakin lama kita berlari menuju kepada keramaian manusia, maka semakin menjadikan kita merasakan kelelahan dan pastinya kita merasakan keletihan dan tidak ada ujungnya. Perjalanan terbaik manusia itu adalah ketika dia berlari kepada Allah, karena sesungguhnya terkadang kita berkumpul pada keramaian manusia itu banyak penyakitnya dan tidak ada obatnya, kecuali adalah ketika kita berlari menuju kepada Allah. Berlari menuju kepada Allah tentunya adalah bagaimana kita bukan hanya sekedar berlari, bukan hanya sekedar kita membuat quotes-quotes yang indah yang kita taruh di status WhatsApp, bagaimana kita membuat tulisan tentang pentingnya Allah, tentang cintanya kita kepada Allah. Tapi lebih daripada itu, bagaimana merealisasikan bagaimana kita berlari menuju kepada Allah, yaitu adalah bagaimana kita menghadirkan setiap apa yang kita lakukan, setiap apa yang kita kerjakan, bisa menjadikan diri kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dicintai oleh manusia, pada dasarnya dia akan terus membutuhkan manusia dan harus siap dengan kekecewaan. Tapi orang yang mereka dicintai oleh Allah maka tidak membutuhkan makhluk siapapun di dalam kehidupan. Kalau dia betul-betul dengan usahanya, effortnya, ikhtiarnya, supaya dia dicintai oleh Allah, maka dia mendapatkan cintanya Allah dan orang yang dicintai oleh Allah tidak membutuhkan makhluk. Dia menjadi orang yang betul-betul kuat berakar sebagaimana pohon yang berakar ke dalam tanah. Sehingga itulah perumpamaan bagi mereka yang telah menjadikan Allah menjadi tujuan di dalam kehidupan mereka. Allah menyampaikan di dalam surat Ibrahim, Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah kasajaratin thayyibah asluha sabitun wa far'uha fis sama. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana kalimat thayyibah itu atau kalimat tauhid sebagaimana perumpamaan sebagaimana pohon yang berakar ke dalam tanah menghujam begitu kuatnya. Asluha sabitun, bahwasanya akarnya ada di dalam tanah, wa far'uha fis sama, tetapi daun-daunnya menjulang ke atas langit. Itulah perumpamaan yang Allah berikan, bahwasanya siapapun mereka yang telah menetapkan Allah menjadi tujuan besar di dalam hidup mereka, maka sesungguhnya mereka sebagaimana pohon yang berakar kuat. Terjangan banjir, angin, topan, tornado tidak akan pernah menjadikan dia tercerabut dari akarnya. Ketika mereka diumpamakan sebagaimana gambaran orang yang selalu menuju kepada Allah.
Sekali lagi, kehidupan kita dikelilingi dengan banyak perkara yang tanpa kita sadari mengandung banyak oksidan dan banyak racun yang menjadikan kita bisa mendapatkan dampak penyakit. Kerumunan manusia sering menjadikan kita sedih, kerumunan manusia menjadikan kita overthinking, kerumunan manusia menjadikan kita terbebani hati dan jiwa kita, kerumunan manusia menjadikan kita sering akhirnya tidak produktif dan banyak negatif yang lainnya yang kita peroleh. Dan tidak ada obatnya kecuali satu. Allah itu adalah obat dari semua penyakit yang kita dapatkan pada kerumunan manusia. Inilah yang menjadikan kita membahas. Kita membahas 40 karakteristik mereka yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan perkara yang harus kita mengerti dan ini merupakan perkara yang harus kita pahami dengan benar. Yaitu adalah bagaimana kita betul-betul merealisasikan setiap aktivitas dan kegiatan yang kita lakukan supaya betul-betul kita mendapatkan cinta dari Allah. Dan hari ini kita akan menuju kepada poin yang ke-22. Kita sudah beranjak pada separuhnya kitab kita atau separuhnya kajian kita. Yaitu dari 40 kita sudah membahas 22. Sekarang kita akan membahas apa perkara yang menjadikan kita dapat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang akan menjadi pembahasan kita. Di sini diterangkan bahwasanya orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah mereka yang senantiasa bersabar dan senantiasa istiqomah dan mereka konsisten. Ini merupakan ciri khasnya orang dan karakteristik mereka yang dicintai oleh Allah. Sekarang kita bahas di dalam muqaddimah karena di sini ada dua sifat yang disebutkan bahwasanya orang yang dicintai oleh Allah adalah mereka yang sabar dan mereka yang konsisten atau lebih seringnya kita sebut dengan kata istiqomah. Sekarang mari kita bahas bagaimana dua sifat ini merupakan sebuah karakteristik mulia dan karakteristik yang dicintai oleh Allah dalam kehidupan kita. Sekarang mari kita bahas. Seluruh para sholihin dan sholihat, sebelum kita membahas tentang sabar dan definisi dari sabar itu, dan kita juga membahas tentang istiqomah dan konsisten, keutamaan yang melekat pada keduanya, setidaknya saya ingin menyampaikan kepada kita dua muqaddimah. Dua muqaddimah ini supaya memudahkan kita sebelum kita memasuki pembahasan inti. Yang pertama, kita harus mengerti betul dan kita harus mengimani serta meyakini, hakul yakin, bahwasanya Allah ketika memerintahkan kita kepada satu perkara dan Allah menjadikan kita mencintai perkara itu, maka pastikan bahwasanya sebelum Allah perintahkan itu kepada kita, maka Allah telah memiliki kemuliaan sifat itu yang melekat kepada namanya, melekat kepada sifatnya, dan melekat kepada perbuatannya sebelum perbuatan itu diperintahkan dan diwajibkan kepada kita sebagai orang yang beriman kepadanya. Allah menyuruh kita berkasih sayang, maka Allah pun sudah sempurna di dalam kasih sayangnya. Ketika Allah mensifati dirinya dengan kata dan sifat Al-Alim, maka sesungguhnya Allah itu sudah maha berilmu. Ini merupakan contoh bahwasanya sebelum Allah mewajibkan kepada setiap hamba yang beriman kepada sesuatu dan kepada satu sifat, Allah itu sudah mewajibkan kemuliaan itu. Ada pada namanya, ada pada sifatnya, dan ada pada perbuatannya. Sama pula, ketika kita memahami bahwasanya Allah mewajibkan kita untuk bersabar, karena sesungguhnya sabar itu merupakan sebuah kewajiban. Nanti kita akan bahas bagaimana keutamaan sabar itu sendiri. Tapi sebelum Allah mewajibkan kita pada kehidupan itu bersabar, karena sabar itu bukan pilihan. Sabar itu merupakan sebuah komitmen dan sabar itu merupakan sebuah kewajiban. Dia bukan pilihan. Kita boleh sabar, kita boleh tidak. Salah. Itu tidak benar. Yang benar itu sabar itu merupakan sebuah komitmen dan merupakan sebuah konsekuensi. Dan memang pada dasarnya fitrah kehidupan itu tidak bisa kita lewati, gelombangnya tidak bisa kita kalahkan kecuali dengan setiap kata kesabaran. Sebelum Allah mewajibkan kita bersabar, maka sesungguhnya tidak ada zat yang paling bersabar pada kehidupan alam semesta ini, dari kehidupan dunia dan kehidupan seluruh alam semesta yang tidak terjangkau oleh logika dan akal dan ilmu pengetahuan kita.
Tidak ada zat yang paling bersabar pada kehidupan alam semesta ini kecuali adalah Allah. Mari kita dengarkan sebuah hadis yang sangat indah yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Laisa hunaka syai'un asbar ala adza minallah. Kamu tidak pernah jumpai dan tidak pernah kamu dapati satu zat yang paling bersabar di atas kehidupan alam semesta kecuali Allah. Fa innallaha la yu'afihim wa yarzuquhum wa innahum la yad'una lahu waladun. Kalau kamu tahu bagaimana sabarnya Allah, Allah yang telah memberikan kepada manusia afiat, Allah memberikan kepada manusia kehidupan, Allah memberikan kepada manusia rezeki, dan Allah memberikan kepada manusia setiap apapun yang mereka butuhkan dalam kehidupan, tetapi sebagian dari manusia yang Allah sudah berikan kehidupan, Allah berikan rezeki. Wa innahum la yad'una lahu waladun. Tapi sesungguhnya mereka dengan tega berani berkata dan menuduh Allah itu memiliki anak. Padahal memiliki anak yang mereka tuduhkan kepada Allah itu merupakan perkataan yang paling berat. Kalau kita kaitkan dengan surat Maryam, perkataan ini merupakan perkataan yang paling dibenci oleh Allah. Dan apabila dikaitkan kepada langit dan dibebankan kepada langit, langit pun akan menjadi pecah. Saking buruknya perkataan ini kepada Allah dan maha suci Allah terhadap apa yang mereka katakan ketika Allah memiliki anak. Hadis ini memberikan kepada kita Allah itu zat yang begitu sabar pada kehidupan alam semesta ini. Sehingga ketika Allah mewajibkan kita di dalam kehidupan kita untuk melewati setiap perjalanan hidup kita dengan sabar, Allah itu paling sabar. Bukankah ada satu kalimat yang bisa menjadi perenungan untuk kita? Bukankah engkau bermaksiat di dalam kamar, tetapi Allah yang mengirimkan oksigen yang kamu hirup? Walaupun kamu di dalam kamar, kamu sedang bermaksiat kepada Allah. Bukankah orang yang sedang berzina ketika dia sedang bergumul dengan lawan jenisnya dalam kondisi tidak halal ketika sangat dimurkai oleh Allah? Bukankah Allah yang telah memberikan paru-parunya nafas sampai dia bisa menyempurnakan zinanya? Itu menunjukkan kepada kita satu kalimat, satu pelajaran. Tidak ada zat yang paling bersabar pada kehidupan alam semesta kecuali adalah Allah. Makanya kita mendapati bahwasanya tidak semua orang yang bermaksiat seketika Allah langsung azab mereka. Tetapi Allah berikan peringatan, Allah berikan kepada kita banyak pelajaran, Allah turunkan kepada kita Al-Quran, Allah utus kepada kita para nabi, Allah jadikan di antara para nabi, umatnya nabi yang betul-betul setia mengikuti para nabi, supaya mereka bisa mengingatkan umat akan sebuah kesalahan, mengingatkan umat akan sebuah kemaksiatan, dan itu merupakan bagian dari sabarnya Allah kepada setiap kejadian kepada setiap apapun yang dilakukan manusia. Makanya tidak pernah kita jumpai zat sebaik Allah ketika memperlakukan setiap makhluknya. Saya ambilkan sebuah hadis lagi menjadi perenungan betapa sabarnya Allah. Supaya nanti memudahkan kita untuk sabar karena Allah pun sudah sabar menghadapi kita. Bukankah kita kalau melihat ada orang melakukan dosa, dia bermaksiat kepada Allah. Saya melihat fulan melakukan maksiat. Ketika saya melihat fulan melakukan maksiat, fulan itu sedang durhaka kepada Allah. Wajar dong kalau saya cinta sama Allah, melihat orang sedang bermaksiat kepada Allah, dia durhaka kepada Allah, saya mencelaknya, saya membulinya. Wajar dong, secara logika dapat diterima, karena kecintaan saya kepada Allah menjadikan saya membuli orang yang durhaka kepada Allah secara logika. Secara emosional itu pun bisa dibenarkan. Tapi ternyata perhatikan bagaimana tuntunan yang justru mengarahkan kita kepada kondisi yang sebaliknya. Kita kalau sedang melihat saudara kita bermaksiat, kita dilarang oleh Allah melalui lisan Nabi Muhammad SAW. Jangan membuli orang yang sedang berlaku dosa ketika berbuat kemaksiatan. Tidaklah kamu membuli orang ketika sedang berbuat dosa atau sedang tergelincir membuat sebuah kesalahan dan kemaksiatan, kamu membulinya. Bisa jadi kamu akan diuji dengan dosa dan kemaksiatan yang sama. Dan belum tentu kamu selamat dari dosa itu, dan belum tentu kamu selamat dari kemaksiatan itu. Sebagaimana orang yang kamu bully ketika dia tergelincir kepada dosa. Sholihin dan sholihat. Orang-orang yang baik. Bukankah kita ketika mendengarkan hadis itu, Masya Allah ya, merasakan tidak getarannya Allah SWT, getaran
betapa sabarnya Allah. Ketika ngelihat ada orang melakukan kemaksiatan, dia berbuat dosa, tapi justru kita diperintahkan untuk tidak membulinya, tidak menghujatnya, padahal dia sedang durhaka kepada Allah. Kalau Rabb yang kita sembah, Tuhan yang kita sembah, tidak memiliki kelapangan dan keluasan sabar, tiada batas, nggak mungkin ada syariat seindah ini ketika memperlakukan orang yang jatuh di dalam dosa dan kemaksiatan. Pastilah syariat akan membenarkan emosi manusia ketika melihat orang berbuat maksiat, kita ikut membulinya gitu. Tapi ternyata karena Rabb yang kita sembah dan Rabb yang dia durhaka kepada Rabb itu adalah Rabb yang sabar, justru menyuruh kita yang tidak berbuat maksiat, jangan membulinya, tapi diperintahkan kita untuk memeluknya, mengingatkan dengan baik, merahasiakan dosa dan kemaksiatan yang telah dia kerjakan, lalu disuruh kita untuk mendoakan dia supaya dia kembali kepada jalan Allah. Ini tidak mungkin akan ada satu hadis seindah ini kalau kita tidak memiliki Rabb yang paling sabar dalam kehidupan kita. Makanya saya mengingatkan tentang hadis ini secara umum. Hati-hati. Hari ini kita berada pada satu masa ketika kita begitu mudah mengakses setiap informasi. Lalu kita sering sekali mendapati ada orang tergelincir pada kesalahan, terblow up, dan terpublish secara umum. Dan akhirnya diketahui oleh banyak manusia. Itu sebenarnya ujian berat untuk kita. Kalau wahai orang-orang yang baik, kalau kita sering mendapatkan kabar tergelincirnya fulan terhadap satu kemaksiatan, itu ujian berat untuk kita. Hati-hati. Tergelincirnya orang ketika mereka sedang jatuh, terperosok kepada kesalahan, itu menjadikan hari ini kita dikondisikan dengan media sosial yang sudah masif dan selalu memberikan impor informasi sedemikian derasnya per detik, menjadikan kita dikepung dengan ketergelinciran fulan, kesalahan fulan, kemaksiatan fulan. Tanpa kita sadari bahwasanya hati-hati. Jangan sampai kita terseret untuk ikut-ikutan melike, ikut-ikutan bagi kita untuk melike, ikutan untuk membuli seseorang terhadap satu kesalahan yang sedang dia kerjakan. Karena bisa jadi hari ini kita membuli dia. Bahkan kita ikut memberikan respon dan mensupport dengan komen ketika ada satu akun sedang mempublish atau mengekspos kesalahan seseorang. Lalu kesalahan orang itu diterangkan dengan nama jelas. Lalu ada ribuan orang yang akhirnya ikut-ikutan membuli orang tersebut. Hati-hati. Ribuan orang yang ikut membuli orang yang sedang tergelincir. Bisa jadi orang tersebut dia bertobat dan Allah terima tobatnya. Dan bisa jadi belum tentu kita bertobat karena kita selalu merasa benar ketika kita merasa tidak sebagaimana fulan. Lalu kita akan diuji dengan dosa yang sama dan bisa jadi kita belum tentu berhasil dengan ujian itu. Sebagaimana ketika kita pernah membuli orang. Itulah yang harus selalu kita pikirkan. Makanya penting, lebih baik tidak usah tahu. Lebih baik tidak usah mengerti. Dan kalau kita mendapati satu informasi di media sosial tentang ketergelinciran fulan gitu ya, tentang kesalahan fulan, sudah tinggalkan langsung. Apalagi ketika berita dan informasi yang kita dapatkan sudah menyebutkan nama terang. Takutlah, wahai orang-orang yang baik. Sahabat-sahabat yang baik, takutlah kamu. Yaitu kepada sebuah ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diterangkan oleh Nabi. Kalau kamu melihat pelaku dosa, lalu ikut membuli pelaku dosa itu ketika dia sedang bermaksiat kepada Allah, kamu tidak akan dimatikan oleh Allah sampai kamu diuji dengan dosa yang sama, dan bisa jadi kamu pun tidak selamat dari dosa itu. Hati-hati. Sudah terlalu banyak orang yang sudah merasakan pahitnya dia diuji dengan dosa, pada dosa ketika dia pernah membuli seseorang. Ini saya mengingatkan diri saya, mengingatkan kita semuanya, sahabat-sahabat yang baik. Inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami kembali kepada hadis tadi. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah senantiasa bersabar. Kesabaran yang Allah miliki yang menjadikan Allah memiliki sifat Ghaffar, Allah memiliki sifat Ghafur. Apa bedanya sifat Ghaffara dan Allah memiliki sifat Ghafur?
Sifat Ghafar itu adalah seberapapun kita sering melakukan kemaksiatan, seberapapun sering kita melakukan kemaksiatan, maka sesungguhnya Allah lebih banyak ampunannya daripada orang yang terus mengulang-ulang kemaksiatan. Itu sifat Ghafarnya Allah. Sifat Ghafurnya Allah, seberapa kesalahan, sebesar apapun kesalahan kamu, maka sesungguhnya ampunan Allah lebih besar daripada kesalahan dan dosa yang kamu kerjakan. Itu sifat Ghafurnya Allah. Sifat Ghafarnya Allah, sifat Ghafurnya Allah, sifat Tawwabnya Allah ketika Allah menerima taubat, itu merupakan bagian dari konsekuensi sifat sabarnya Allah. Kalau Allah tidak sabar, Allah tidak akan memiliki sifat Ghafur, Allah tidak memiliki sifat Ghafar, Allah tidak akan memiliki sifat Tawwab pada kehidupan manusia. Maka sesungguhnya itulah indahnya ketika kita beribadah kepada Allah. Banyak di antara orang-orang yang baik, mereka mengenal sifat Allah sebagai zat yang Rahman, sebagai zat yang Rahim, sebagai zat yang adil, sebagai zat yang maha memberi rezeki. Tapi sedikit sekali di antara kita yang memahami bahwasanya Allah itu memiliki kesempurnaan sifat sabar pada kehidupan manusia. Allah itu memiliki sifat kesabaran sempurna. Sifat itu sempurna pada namanya, sempurna pada zatnya, sempurna pada perbuatannya, dan sempurna pada setiap ketentuannya. Makanya Allah senantiasa memberikan kepada kita konsekuensi dari sifat sabarnya Allah, selalu memberikan kesempatan kepada manusia untuk bertobat. Kalaupun dia mengulangi kembali, Allah sabar menunggu dia bertobat. Kalau dia akhirnya bertobat, berbuat salah kembali, Allah pun bersabar menunggu dia untuk bertobat kembali. Dan itu tidak lepas dari sempurnanya sifat sabarnya Allah. Makanya kita mendapati ada sebuah hadis dalam riwayat Muslim yang menjadi perenungan kita. Tapi mohon maaf, jangan sampai kita menggunakan hadis ini untuk menjadi pembenar kita melakukan kemaksiatan. Hati-hati ya. Sekarang kita ini harus hati-hati terhadap satu materi yang membuat kita terlalu berharap, tetapi kita lupa dengan adabnya Allah, dan kita menjadikan diri kita terlalu mengharap, tetapi kita senantiasa ketakutan kepada adab, tetapi kita lupa kepada rahmatnya Allah. Artinya hadis ini kita harus mengerti dengan proporsional. Ada satu hadis yang menggambarkan betapa besarnya Allah itu selalu menunggu orang yang bermaksiat. Dalam hadis riwayat Muslim. Dalam satu riwayat Muslim diterangkan, ada seorang hamba, dia bermaksiat dan berbuat dosa. Lalu hamba itu bertaubat dan dia kembali kepada Allah. Seketika Allah berfirman di atas arsy-Nya, hambaku ini bermaksiat, lalu dia bertobat karena dia mengimani aku adalah zat yang senantiasa memberikan tobat kepada hamba yang menyesali perbuatan dosanya. Maka aku ampuni dosanya. Lalu hamba itu berdosa kembali, bertobat kembali. Allah berfirman kembali di atas arsy-Nya, hambaku ini berdosa, bertobat kembali karena dia mengimani aku adalah zat yang memberi tobat. Aku berikan tobat kembali. Lalu dia berbuat dosa kembali, bertobat kembali. Lalu Allah berfirman kembali di atas arsy-Nya, hambaku ini adalah makhluk yang dia berdosa, bertobat karena dia mengimani aku adalah zat yang memberikan kepadanya taubat. Aku berikan kepadanya ampunan. Lalu berdosa kembali. Lalu Allah berfirman, ketika hamba ini lalu bertobat kembali yang keempat kalinya, maka Allah berfirman, "I'malu ma syi'tum, fa inni qad ghafartu lakum." Allah berfirman, berbuatlah apa saja. Selama kamu bertobat, aku akan tetap terima taubatmu. Maaf ya, sekali lagi saya ingatkan, jangan sampai kita menggunakan hadis ini pembenar kita untuk terus menggampangkan dosa. Tapi kalau hadis ini kita renungkan, ini tidak akan mungkin kita miliki sifat sebaik ini ketika menunggu orang bertobat dari dosa dan kemaksiatan pada Allah yang memberikan kepadanya rezeki, Allah yang memberikan kepadanya kenikmatan hidup, Allah yang memberikan kepadanya hidup. Tapi dia bermaksiat, berdosa lagi, bermaksiat, bertobat, sampai Allah bisa mengatakan, "I'malu ma syi'tum." Berbuat apa saja, silahkan. Selama kamu bertobat, maka aku tetap akan menerima tobatmu. Seakan-akan hadis ini, kalau kita
Kalau kita bahasakan dengan bahasa yang indah adalah, kalau ada manusia memiliki 100 dosa, maka Allah memiliki 101 ampunan. Kalau manusia memiliki 100.000 kemaksiatan, maka Allah memiliki 100.001 ampunan. Kalau manusia memiliki 1 miliar dosa, maka Allah memiliki 1 miliar 1 ampunan. Dan itu menunjukkan ampunan Allah yang sedemikian besarnya, lebih besar daripada dosanya manusia. Dan lebih sering ampunan Allah dibandingkan kemaksiatan yang sering diulang. Itu menjadikan kita sekali lagi paham, itu betul-betul tidak akan lahir. Sifat semulia itu yang melekat pada namanya, pada sifatnya, kecuali hanya kepada Allah, zat yang telah menetapkan kesabaran kepada dirinya sebelum Allah mewajibkan kepada kita untuk senantiasa bersabar. Ya. Makanya itulah yang menjadikan kita harus mengerti. Jadi jangan sampai nanti ada orang yang mereka memiliki prasangka buruk, suudzon sama Allah. Allah suruh aku sabar. Allah aja nggak sabar, loh Allah sabar sama kamu. Allah sabar sama kamu. Bahkan kamu dipenuhi kebutuhannya walaupun kita tidak minta. Orang-orang yang baik, kita sadar nggak? Kita ini mendapatkan apa yang kita dapatkan dalam kehidupan kita walaupun kita tidak minta. Semua yang kita dapatkan dalam kehidupan itu tidak semuanya menunggu kita meminta. Banyak sekali kebutuhan-kebutuhan kita tiap menitnya yang kita peroleh tanpa kita minta. Karena kalau kita mendapatkan kebaikan harus meminta dulu sama Allah. Tentunya kita akan berantakan hidupnya karena tiap malam kita harus checklist apa yang kita minta kepada Allah sebelum hari berganti dengan hari berikutnya. Tapi lihat, hidup tetap berjalan baik walaupun kita tidak meminta. Kita tidak meminta jantung berapa kali memompa darah. Kita tidak pernah meminta ginjal bagaimana dia menyaring apa yang ada di dalam darah. Kita tidak meminta pankreas, tidak meminta kepada usus besar, tidak pernah meminta kepada paru-paru, bagaimana cara kerja mereka. Dan kita tidak pernah meminta udara, bagaimana dia harus mendatangi kita, matahari harus menghangatkan kita. Kita tidak pernah minta. Tapi saking baiknya Allah kepada kita, walaupun kita tidak meminta, Allah pun memberikan kepada kita. Walaupun terkadang kita pun masih menggunakan itu untuk bermaksiat kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Itu menjelaskan kepada kita, Allah itu zat yang maha baik. Makanya Allah itu apa? Allah itu sempurna dan mulia. Namanya sempurna, sifatnya sempurna, perbuatannya sempurna, ketetapannya pun sempurna. Dan salah satu di antara sifat yang Allah miliki, yaitu adalah Allah itu zat yang sangat penyabar. Tidak ada zat yang paling penyabar kecuali adalah Allah. Dan siapa yang bersabar pada kehidupan makhluknya, yaitu kehidupan para nabi, terutama dan terkhusus kepada para nabi ulul azmi, yang mereka diberikan keteguhan, kekuatan untuk menghadapi ujian berat di dalam perjalanan mereka untuk mengemban risalah kenabian ketika menyampaikan kepada banyak manusia untuk beribadah kepada Allah. Makanya ulul azmi termasuk role model di dalam kesabaran. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Sabarlah kamu sebagaimana sabarnya para nabi ulul azmi dalam kehidupan mereka. Karena sesungguhnya tidak ada yang paling bersabar kecuali orang yang paling mengenal Allah. Dan orang yang paling mengenal Allah itu di antara seluruh kehidupan manusia dari awal sampai akhir ada 5. Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini mukadimah yang pertama. Mukadimah yang kedua, kenapa kehidupan kita harus senantiasa bersabar? Ini kan harus dijawab dulu. Maka sesungguhnya sabar itu tidak hanya berbicara tentang pahala, tidak hanya berbicara tentang ketaatan, tapi yang harus kita mengerti kenapa pada konteks kehidupan di dunia kita memang harus bersabar. Yang pertama, karena fitrah kehidupan itu tidak bisa untuk kita lewati algoritmanya, codingnya, atau bahasanya. Kehidupan itu tidak bisa kita lewati kecuali harus sabar. Orang yang tidak beriman aja harus sabar. Sabar ketika pengen punya anak, mereka harus mengandung, merasakan mual, merasakan morning sick ketika awal-awal dia mengandung, sampai akhirnya 9 bulan dia baru melahirkan. Itu pun dengan risiko yang berat,
yaitu dengan seluruh kekuatan yang dia miliki ketika melahirkan. Kalaulah orang yang tidak beriman pun harus melewati kehidupan ini dengan kesabaran. Berpindah dari satu tempat kepada tempat yang lain harus membutuhkan waktu, walaupun dia kaya raya. Kalaulah orang yang tidak beriman saja, mereka pun harus memberikan kesabaran pada perjalanan hidup. Maka sesungguhnya orang yang beriman itu lebih layak untuk memahami kenapa pada kehidupan dunia itu memang butuh sabar. Orang tidak beriman aja harus sabar kok hidup di dunia. Apakah orang beriman tidak saling mencela? Apakah orang tidak beriman tidak saling membenci? Apakah orang beriman tidak saling bertengkar? Mereka pun melewati sama dengan apa yang dilewati oleh kaum muslimin. Kalau mereka saja harus melewati betapa beratnya kehidupan ketika mereka menjadi orang yang melewati kehidupan dengan sabar, loh apalagi orang beriman. Orang beriman itu paham fitrah kehidupan itu tidak bisa kecuali dengan kesabaran. Allah mampu nggak menciptakan kita tanpa kita memiliki hati yang cemburu? Mampu, tapi kenapa dijadikan hati kita cemburu? Supaya kita mampu memberikan versi terbaik kita, mengelola kecemburuan kita dengan cara yang Allah ridhai dan mendapatkan pahala. Dan kita sabar atas apa yang kita rasakan. Allah mampu nggak menjadikan kita kalau ingin memiliki anak, istri kita tidak usah mengandung selama 9 bulan? Mampu. Mau nanti di surga setiap perempuan yang ingin punya anak, dia tidak merasakan sakit. Dan seketika dia ingin punya anak, seketika anaknya lahir. Tapi kenapa kehidupan di dunia itu harus melewati kandungan selama 9 bulan dengan proses yang super ekstra harus dilewati gitu? Ya supaya akan tersingkap siapa di antara orang-orang itu yang nanti bersabar. Allah mampu nggak menjadikan kehidupan kita di dunia ini tanpa kita kencing, tanpa buang air besar, tanpa penyakit? Mampu. Di surga itu nggak ada penyakit. Mampu nggak menjadikan kita nanti di surga tidak ada penyakit? Mampu. Kecil itu bagi Allah. Tapi kenapa Allah jadikan di dunia kita ada penyakit, ada kencing, ada BAB, kotoran besar gitu? Ya supaya kita sabar ketika kita mengeluarkan kencing, mengeluarkan kotoran, kita bersabar dan melewatinya itu supaya kita bisa mendapatkan salah satu keutamaan, yaitu adalah sabar. Makanya sampai kita mendapatkan kenapa Allah ciptakan alam semesta ini 6 hari, 6 masa, fi sittati ayyamin summa stawa 'alal arsy. Yaitu adalah bagaimana Allah menciptakan alam semesta ini dalam kondisi 6 masa. Kemudian Allah bersemayam di atas arsy-Nya. Kenapa Allah ciptakan alam semesta ini 6 masa? Padahal Allah mudah untuk menciptakan alam semesta ini, kun fayakun. Jadi maka terjadilah. Tapi kenapa Allah jadikan ini Allah jadikan alam semesta ini 6 masa? Karena sesungguhnya, kata Imam Ibnu Katsir, Allah menciptakan alam semesta 6 masa. Karena Allah ingin memberikan pelajaran dan memberikan sebuah pesan kepada setiap hamba yang beriman. Bahwasanya Allah ingin mengajarkan kesabaran sebagaimana Allah menciptakan alam semesta 6 masa, walaupun Allah mampu menciptakan alam semesta kun fayakun, maka jadi dan terjadilah. Inilah yang menjadikan kita paham. Yang pertama, kenapa ada kesabaran pada kehidupan kita? Ada kesabaran pada kehidupan kita karena pada dasarnya fitrah kehidupan itu tidak bisa kita lewati kecuali adalah dengan kesabaran. Menanam benih harus sabar nunggu 4 bulan sampai kita mendapatkan hasilnya ketika kita petik pada musim panen. Itu pun kalau kita berhasil musim panen. Kadang-kadang diuji dengan hama, diuji dengan cuaca, diuji dengan hujan dan banjir yang menjadikan kita gagal panen. Itu pun ada ujiannya. Setiap kehidupan kita tidak bisa kita lewati kecuali dengan mata uang bernama kesabaran. Makanya pada kehidupan kita ada 4 perkara yang tidak kita suka. Mau tidak mau 4 perkara ini pasti kita akan hadapi. Mau tidak mau 4 perkara ini pasti kita akan cicipi pada perjalanan kita. Apa 4 perkara ini? Yaitu 4 perkara yang tidak disukai oleh jiwa kita itu adalah ada namanya kesulitan. Yang kedua ada namanya kesedihan. Yang ketiga ada namanya perpisahan. Yang keempat ada namanya rasa sakit. 4 perkara ini nggak kita suka. Jiwa kita nggak suka kesulitan. Jiwa kita tidak suka kesedihan. Jiwa kita tidak suka perpisahan. Dan jiwa kita juga tidak suka rasa sakit. Tapi 4 perkara ini tidak pernah lepas. Sebagaimana benda dengan bayangannya tidak akan pernah lepas.
Kehidupan itu tidak akan pernah lepas dari 4 yang kita kategorikan sebagai bayang-bayang kehidupan yang pasti ada di dalam kehidupan kita. Di situ ada cahaya, di situ pasti ada bayang-bayang. Di situ ada kehidupan, di situ pasti ada 4 perkara ini. Dan kita tidak akan bisa menghadapi 4 perkara itu kecuali dengan sabar. Mau, silahkan. Tidak mau juga tidak apa-apa. Tapi kalau kamu tidak mau, ya tidak apa-apa. Tapi sebenarnya kita tidak akan bisa mengarungi kehidupan ini kecuali dengan kesabaran. Yang kedua, kenapa ada kesabaran di dalam kehidupan kita? Karena sesungguhnya kita mengenal bahwasanya dengan kesabaran itulah kita akan mendapatkan kenikmatan pada kehidupan kita berikutnya. Karena kenikmatan pada kehidupan berikutnya tidak bisa kita raih, tidak bisa kita peroleh kecuali dengan kesabaran pada setiap ketaatan yang kita kerjakan. Maka sesungguhnya dengan kita melewati kehidupan ini dengan sabar supaya Allah itu memantaskan balasan kepada orang yang bersabar pada kehidupan berikutnya. Orang yang sabar meninggalkan kemaksiatan, merekalah orang yang paling pantas mendapatkan kenikmatan pada babak berikutnya. Karena itu merupakan sifat keadilan Allah. Makanya sifat kesabaran itu tidak bisa kita lepaskan dalam kehidupan. Kenapa? Karena kehidupan kita terdiri dari 2 babak. Kehidupan pertama, babak yang pertama, babak yang kedua. Karena kehidupan kita ada 2 babak. Ada babak pertama, ada babak kedua. Babak kedua itu sangat tergantung dengan tingkat kesabaran yang kita lewati pada babak yang pertama. Supaya kita diistirahatkan pada babak yang kedua. Ya. Orang yang telah bersusah payah merintis sesuatu, maka biasanya dia akan beristirahat dan mendapatkan banyak profit, akan mendapatkan banyak materi setelah dia berusaha secara maksimal. Sama pula, itu analogi paling basic dan paling sederhana. Kenapa Allah jadikan kita melewati berbagai macam kehidupan ini harus dengan sabar? Supaya kita merasakan lezatnya dan nikmatnya istirahat pada kehidupan kita babak yang kedua. Karena babak kedua itu sangat tergantung dengan babak yang pertama. Ya kalau kita tidak pernah melewati dengan kesabaran, maka sesungguhnya kita tidak akan pernah merasakan lezatnya kita beristirahat. Orang yang lama berdiri, maka dia akan merasakan nikmatnya duduk. Orang yang telah lama melakukan perjalanan panjang, maka dia merasakan beratnya rasa rindu untuk pulang ke rumah. Itu sifat fitrah. Allah menjadikan kita untuk bersabar pada kehidupan kita, supaya kita merasakan masa istirahat ketika kita telah selesai, pada waktu kita nanti dipanggil oleh Allah. Memang harus lelah hidup itu. Dan ini kata-kata yang sederhana tapi berat sekali pengamalannya. Hidup itu memang harus lelah, hidup itu memang letih untuk terus menuju kepada Allah. Kenapa? Supaya ketika saatnya dipanggil pulang, kita merasakan istirahat. Kita merasakan istirahat. Ya. Saya sering memberikan contoh yang sering saya ulang-ulang. Orang kalau lama berdiri di KRL, kereta api gitu, maka dia melihat orang yang duduk itu rasanya nikmat sekali. Kenapa? Karena dia lelah berdiri. Perumpamaan orang yang berdiri di kereta itu perumpamaan orang yang taat. Dia harus sabar dalam segala sesuatu, menahan diri dari riba, menahan diri dari maksiat, menahan diri dari godaan, mengejar kepuasan yang tidak ada kata hentinya, menahan hawa nafsunya. Itu kan semuanya lelah. Dan itu manajemennya adalah manajemen super dengan manajemen kesabaran. Manajemen kesabaran itu. Manajemennya harus manajemen kesabaran. Maka orang-orang semacam itu akan merasakan istirahat ketika saat jatahnya pulang. Maka ketika dia pulang, maka dia merasakan istirahat. Saya kalau umroh, saya merasakan kalau umroh itu lelah, letih. Karena kita terus beribadah kepada Allah, berkhidmah kepada para jamaah, memberikan yang terbaik, memberikan ilmu, memberikan bimbingan, memberikan kehangatan dalam perjalanan ibadah itu. Masya Allah. Tapi, Masya Allah, ketika dalam perjalanan kita untuk melakukan ibadat, pada saat pulang itu kan merasakan istirahat sekali. Terutama kalau pesawatnya sudah landing gitu ya.
terus langsung pulang ke Bekasi gitu, ketemu keluarga itu langsung ngerasain istirahat banget itu. Karena Allah itu memberikan kepada kita kesabaran yang kedua supaya kita merasakan nikmatnya istirahat. Makanya kehidupan ini harus dilewati dengan berbagai macam kesabaran. Dan itu alasan yang kedua kenapa pada kehidupan di dunia kita membutuhkan kesabaran. Yang ketiga, kenapa pada kehidupan kita harus memberikan kesabaran? Supaya ketika kehidupan kita dilewati dengan kesabaran, semuanya harus sabar. Tidak semuanya harus kita dapatkan apa yang kita mau. Tidak semuanya segera instan kita peroleh. Kenapa? Semuanya itu harus kita lewati dalam perjalanan kehidupan kita. Supaya akhirnya kita tidak membenci kematian. Dan kita paham betapa menyenangkannya hari ketika nanti kita pulang. Dan kita tidak benci pada kehidupan akhirat. Kenapa? Karena kita memang tahu kehidupan dunia itu begini-begini saja. Kalau kita tidak bersabar, kehilangan orang yang kita cintai, maka kita tidak ada keinginan untuk bertemu kembali dengan keluarga yang kita cintai nanti di akhirat. Memang kita manusia itu diuji dengan perpisahan, rasa sakit, kesulitan, kesedihan, supaya dia tahu kehidupan dunia itu pada dasarnya menawarkan berbagai macam hal yang tidak ideal. Kenapa kita masih sedih? Ya karena kita masih menapak kehidupan kita di atas muka bumi. Kenapa kita masih meneteskan air mata? Ya karena kita masih di muka bumi. Kenapa kita merasakan kegetiran hidup? Ya karena kita masih menarik nafas. Selama kita masih menginjakkan kaki di tanah, selama kita masih menarik nafas, selama kita masih makan, selama itu kita harus berdamai dengan kegetiran, kekecewaan, kepahitan hidup. Sehingga semuanya itu Allah berikan, terutama kepada orang yang beriman, Allah berikan kepahitan hidup, kekecewaan, supaya mereka tidak jatuh cinta kepada dunia dan membenci kematian. Supaya kita tidak membenci kematian. Sehingga dengan kesabaran itu menjadikan kita senang dengan kata pulang. Dengan semua kesabaran yang terus kita berikan pada kehidupan di dunia, kita tidak memusuhi kehidupan akhirat. Dan dengan semua kesabaran yang kita lewati pada kehidupan di dunia, menjadikan kita tidak jatuh cinta kepada dunia dan tidak gandrung kepada dunia. Karena kehidupan dunia itu tidak ada yang ideal. Makanya Allah menyebut orang beriman ketika meninggal dunia dengan kata pulang. Irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulanglah kamu kepada Allah dalam kondisi kamu ridho kepada Allah dan Allah pun ridho kepada dirimu. Kenapa Allah menyebutnya dengan kata pulang bagi orang beriman? Ya karena orang beriman itu tahu betul. Dunia itu tempat transit yang tidak ideal. Ya namanya kita perjalanan kena hujan, kena panas, ada kemungkinan dijamret, ada kemungkinan kita dibully orang, ada kemungkinan kita ditipu orang. Namanya juga tempat kita jalan kok. Kapan kita baru merasakan zona nyaman? Ya nanti kalau sudah pulang. Makanya Allah menyebut orang beriman ketika meninggal dunia dengan sebuah ayat di dalam surat Al-Fajr. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulang, pulang. Kalimatnya itu indah. Pulang. Makanya harus sabar. Supaya kita tidak jatuh cinta kepada dunia. Jatuh cinta sama dunia itu membahayakan. Kenapa jatuh cinta kepada dunia itu sangat membahayakan? Karena jatuh cinta kepada dunia itu menjadikan kita gelap mata hati, gelap jiwa di dalam perjalanan kita. Itulah 3 alasan. Kita baru membahas mukadimah 2. 1 adalah bagaimana kita memahami Allah itu zat yang paling sabar. Yang kedua, kenapa kita harus bersabar di dalam perjalanan hidup kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.